Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 7020111943. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan yaitu menjawab soal-soal yang telah disediakan beserta dengan alasannya. Langsung saja bunyi soal yang pertama, yaitu kekurangan protein dapat menyebabkan osteoporosis dan menyebabkan stres pada ginjal. Jawabannya adalah salah, di mana pertanyaan tadi lebih mengarah kepada kelebihan protein. Padahal kita ketahui apabila kekurangan protein, hal yang merugikannya yaitu pendarahan, luka bakar atau diare. Nah, maka sebab itu jawabannya adalah salah. Soal yang kedua adalah vitamin adalah zat makro yang terbagi atas dua, yaitu vitamin larut air seperti A, D, K dan A, D, E dan K, dan vitamin larut lemak yaitu B dan C. Jawaban saya adalah salah. Mengapa demikian? Kita ketahui bahwa vitamin adalah bukan zat makro, tetapi vitamin yaitu zat mikro. Yang termasuk zat makro yaitu karbohidrat, protein dan lemak, sedangkan yang termasuk zat mikro yaitu vitamin itu termasuk zat mikro, bukan zat makro. Kemudian soal berikutnya itu makanan sumber vitamin hanya terdapat pada sayur dan buah. Jawabannya lagi-lagi salah. Mengapa demikian? Kita ketahui makanan sumber vitamin itu tidak hanya terdapat pada sayuran dan buah, tapi bisa juga terdapat pada daging seperti daging sapi dan lain-lain. Pertanyaan yang berikutnya yaitu berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan pada beberapa vitamin. Vitamin pada nomor 4 dan 5 adalah vitamin. Jawaban saya adalah B3 dan B5. Di mana kita ketahui pada B3 apabila kekurangan itu akan mengakibatkan pellagra, diare, dermatis, mental, kebingungan atau dementi. Sedangkan apabila kelebihan akan mengakibatkan niacin dalam jumlah yang besar, dapat menjadi racun pada sistem syaraf, lemak darah, dan gula darah. Sedangkan pada B5 yaitu apabila kekurangan akan mengakibatkan defisiensi, sangat jarang, kaku dan terasa gatal pada tangan dan kaki, muntah, lelah atau penat. Sedangkan apabila kelebihannya itu gejala keracunan kadang-kadang menyebabkan diare dan perut kembung. Soal berikut adalah kekurangan dan kelebihan pada beberapa vitamin. Vitamin pada nomor 6 dan 7 adalah vitamin. Saya memilih vitamin B6 dan B8, di mana pada B6 apabila kekurangan akan mengakibatkan dermatitis, glostitis dan kejang. Sedangkan apabila kelebihan yaitu dewasa kronis menelan 1-6 gram per hari. Pyridoxine telah dilaporkan menderita seorang dan perifer nefropati. Beberapa gejala termasuk goyah gaya berjalan, mati rasa di kaki dan tangan, gangguan tendon refleks dan parestesia. Soal berikutnya yaitu berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan pada beberapa vitamin. Vitamin pada nomor 10 dan 11 adalah pada vitamin nomor 10 dan 11 yaitu saya memilih vitamin A dan K, di mana pada penjelasan ibu atau di PPT ibu telah dipaparkan akibat kekurangan dan kelebihan dari vitamin A dan K itu sendiri.
Kemudian yaitu soal berikutnya. Berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan pada beberapa vitamin. Nah, sekarang pertanyaannya itu pada vitamin nomor 12 dan nomor 13. Jawaban saya adalah C dan D. Dimana kita ketahui apabila kekurangan vitamin C akan mengakibatkan school free, kehilangan selera makan, fatigue, memperlambat penyembuhan luka, gusi berdarah, spontan, retak pada kapiler. Sedangkan apabila kelebihan seperti dosis besar pada vitamin C adalah mengakibatkan diare. Hal itu karena tidak diabsorbsinya vitamin C di sistem intestinal yang mungkin memproduksi diare osmotik, batu ginjal, juga asam oksalat atau asam urat. Dosis tinggi kronik, kerusakan metabolisme besi, hemokromatosis, dan talassemia, dan anemia siderobiotik. Kemudian soal selanjutnya yaitu berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan pada beberapa vitamin. Pertanyaannya itu mengarah pada vitamin nomor 1 dan nomor 2. Jawaban saya adalah vitamin B1 dan B12, di mana kita ketahui apabila kekurangan B1 yaitu akan mengakibatkan beri-beri, lemah otot, anoreksia, takikardia, memperbesar hati, dan edema. Sedangkan B12 yaitu akan mengakibatkan anemia megaloblastik, degenerasi pada menurunnya saraf secara drastis, hipertensi kulit, dan glostis. Soal selanjutnya yaitu berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan pada beberapa vitamin. Vitamin yang ditanyakan adalah pada vitamin nomor 8 dan nomor 9. Jawabannya yaitu vitamin C dan vitamin D, di mana vitamin C dan vitamin D telah dipaparkan di YouTube Ibu atau PPT Ibu yang telah tertera. Kemudian soal berikutnya yaitu apabila kelebihan protein maka saya akan mudah sakit dan dapat mengalami gangguan pertumbuhan, khususnya bagi anak-anak, anemia, kwashiorkor seperti gizi buruk, dan gejala klinis muka bulat. Jawabannya yaitu salah. Mengapa demikian? Karena pernyataan tersebut lebih mengarah kepada akibat kekurangan protein, sedangkan apabila kita kelebihan protein yaitu meningkatkan aliran darah, ginjal, dan laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan stres pada ginjal. Kemudian efek keduanya yaitu apabila kelebihan protein yaitu memengaruhi tulang positif dan negatif. Peningkatan ekresi kalsium sebanyak 50% berpotensi menjadi osteoporosis. Nah, makanya jawabannya yaitu salah atau pertanyaannya kurang tepat. Di usus soal berikutnya, di usus halus proses metabolisme atau pemecahan protein yaitu polipeptida memecah menjadi, pilihan saya adalah polipeptida memecah menjadi oligopeptida lalu memecah lagi menjadi asam amino. Mengapa saya memilih jawaban ini?
karena saya berpacu pada PPT yang telah dijelaskan sama Ibu. Kemudian yaitu soal berikutnya, asam amino esensial rata-rata termasuk dalam asam amino yang apabila tidak digunakan dapat dibuang, berbeda dengan asam amino esensial yang sangat diperlukan. Jawabannya lagi-lagi salah. Mengapa demikian? Sebenarnya terbalik. Sesungguhnya di sini asam amino esensial rata-rata yaitu asam amino esensial rata-rata termasuk dalam asam amino yang apabila tidak digunakan dapat dibuang, berbeda dengan sesungguhnya di sini asam amino yang bisa dibuangnya itu asam amino non esensial, sedangkan asam amino esensial yaitu apabila tidak digunakan itu tetap berada dalam tubuh. Jadi soalnya di sini lagi-lagi salah atau terbalik. Fungsi protein soal berikutnya, fungsi protein yang berkaitan dengan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral adalah enzim dan transportasi seperti yang telah dijelaskan pada PPT Ibu. Kemudian yaitu pada masa kehamilan dan anak-anak, protein sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Soal berikutnya, protein adalah senyawa yang paling banyak mengandung seperti yang telah dijelaskan, protein yaitu senyawa yang sangat mengandung banyak nitrogen. Seperti yang tertera pada PPT Ibu bahwa protein adalah senyawa yang paling banyak mengandung nitrogen pada asupan dan tubuh, di mana protein terbentuk asam amino berpolimerisasi melalui formasi ikatan peptida. Soal berikutnya yaitu protein terdiri dari protein kompleks sederhana, misal polipeptida itu kompleks, sedangkan yang sederhana adalah asam amino. Jawabannya adalah benar. Mengapa demikian? Ini seperti yang telah dijelaskan pada PPT Ibu bahwa polipeptida itu kompleks, sedangkan yang sederhana adalah asam amino. Kemudian yaitu soal berikutnya, protein hewani adalah protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, termasuk dalam protein dengan komposisi yang lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Jawabannya adalah benar. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya protein hewani itu lebih lengkap dibandingkan protein nabati, atau tidak bisa dibandingkan dengan protein nabati. Kemudian soal berikutnya yaitu pangan, sumber protein baik hewani dan nabati sangat bermanfaat untuk kesehatan otak, seperti ikan, unggas, daging sapi, kacang-kacangan, telur, produk susu dan lain-lain. Pilihan saya adalah benar. Mengapa demikian? Karena kita ketahui seperti ikan itu sangat membantu pertumbuhan otak. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.